Udah lama kali aku live. Ya, udah hampir 8 bulan ya, aku nggak aktif. Ganti namanya Solena. Kenapa lu harus ganti, Andi? Emang gue apaan? Kan bukan kerjaan gue. Ya, gue blok lu ya. Netizen ini ngadang-ngadang ngide-ngide. Kenapa aku jarang live? Karena banyak orang bertikai yang aku kenal. Takut kalau aku sering-sering live, ntar salah ngomong. Ntar akhirnya jadi ke bawah-bawah. Makanya itu alasan aku nggak live. Ya, jauh-jauh aja dari sosial media. Karena kalau aku perhatiin kebanyakan orang yang keluar-keluar di sosial media ada aja masalah. Nah, hidup Kak Sol udah endang, gelindang dangdang. Ngapain cari masalah? Jadi karena orang bertikai, aku kenal si A, aku kenal si B, aku kenal si C. Udah mendingan Eke diam aja. Nanti salah ngomong, salah apa. Takut ya. Takut maksudnya bukan takut sama orang, no. Takut berbalik ke diri sendiri. Ya. Kayak dulu lagi Solena ajak jalan-jalan. Ya bisa. Bisa sih ya. Tapi being private itu juga enak loh. When people don't know where you are, nggak tahu hari ini di mana, besok ngapain, itu juga enak. Mahadiva official. Mahadiva apa kabar? Udah spring ya di situ ya? Udah tumbuh bunga-bunga di Ireland. Di Irlandia udah tumbuh bunga-bunga, Mahadiva. Ayo bertanya. Ini April ya. Indah banget. Matahari bersinar. Suara musik kedengaran nggak? Kencangan nggak? Terkena itu, kena copyright nggak? Wanita udara mana bisa ditebak keberadaannya. Biar hari di sana, besok di sono. Nggak dengar, oke. Bagus. Kenapa belum tidur kalian? By the way, dada aku udah rata ya. Aku operasi ngebuang silikon. Jadi ini yang ada sekarang dada sendiri. Udah aku buang berapa 3 minggu lalu.
Uni hidungnya bagus sekali, thank you sayang. Aku malah pengen kecilin kayaknya. Nggak ada yang ngeluarin. Ari sama siapa di Bizari? Sama pacarmu, Ri? Uni kenapa silikonnya dibuang? Karena nih, masih ada sih ya. Kenapa? Karena aku lagi demen olahraga. Lebih enak, lebih enteng gitu. Aku tuh jalan 10.000 step setiap hari. Manhattan, di Berlin juga gitu, jalan 10.000 step. Kalau nggak bisa setiap hari, mungkin sekali 2 hari. Tunggu saya, musiknya kenceng banget. Alexa, stop. Alexa, stop. Berapa cc Uni pakai silikon sebelumnya? Nggak banyak, 200 cc. Karena bahu aku ini termasuk kecil ya. Buat lekong termasuk kecil nih bahu aku. Buat lelekna. Makanya 200 sudah cukup. Ananta. Kok pinggangnya bisa kecil Uni? Masa sih saya? Karena Uni kan seorang perempuan. Uni seorang perempuan, jadi kan pinggangnya kecil. Thank you Ananta. Kangen Uni ngomong Alexa pas live, iya. Ini aku makan telur dadar pakai sambal. Udah seminggu nggak makan nasi. Badan jadi enak. Suami mana Un? Suami ada selalu di dekat Uni sayang. Suami ada selalu di dalam jangkauan pengawasan Uni. Berondong juga ada selalu di dalam jangkauan pengawasan Uni. Apalagi? Anak selalu dalam jangkauan dan pengawasan Uni. Anak aku wisuda loh. Insya Allah bulan depan. Senangnya. Dan enough, oke. Kenapa Uni nggak huru-hara? Karena Uni kan diam 8 bulan ini. Uni diam ya. Setuju nggak kalian? Uni dalam 8 bulan ini Uni nggak pernah live, nggak pernah apa gitu. Aku diam gitu ya. Aku lihat orang yang bercuap-cuap di sosial media kok jadi ini ya, aku lihat ya, jadi apaan sih gitu. Ngerti nggak? Kalian pernah nggak kayak gitu? Ngeliat orang huru-hara di sosial media, terus kalian, geli deh. Apaan sih? Pernah nggak kalian gitu? Nah, aku juga gitu. Udah 8 bulan ini aku nggak mempertontonkan diriku. Aku ngeliat yang berseliweran. Dalam hati aku, aduh apaan sih? Gue bilang, apaan sih gitu. Nah, aku kemayangin diri aku kalau huru-hara, pasti orang-orang juga bilang, apaan sih Sol? Ngapain sih lu Sol? Gitu ya kan? Nah, aku gak suka di posisi itu. Digituin orang, apaan sih lu? Lu gila ya? Gak mau digituin orang. Ya kan? Jadi mendingan Kak Sol gini-gini aja. Ya kan? Kak Sol foto-foto model telanji. Aku suka badan manusia ya. Mungkin itu salah satu aku ini dari berkenti jadi tak berkenti. Aku tuh memuja banget anatomi manusia, laki-laki maupun perempuan. Maka itu membuat aku menjadi seorang seniman fotografi juga ya. Aku tuh memuja setiap inci, setiap sentimeter jenis tubuh manusia, mau gendut, mau cabi, mau langsing, kulit hitam, mau kelap. Itu I find it very
apa sih bahasa Inggrisnya saya? Mesmerize, amazing gitu loh. Jadi maka aku abadikan di foto-foto karya aku yang kebanyakan telenji gitu. Dan aku tuh bukan hanya sekedar foto orang telenji, aku masuk sekolahnya, sekolah fine art fotografi dulu di sini. Dari situ ada ilmunya gitu ya, jadi ngerti angle-angle-nya dan ngerti ya fine art tuh nggak bisa dijabarkan. Bukan kayak matematika 1 + 1 sama dengan 2. Fine art itu when you feel right, it's right for you, and you don't care orang mau nilainya apa gitu, ya kan? Kak Sol lagi apa? Aku lagi makan telur dadar sambal lado. Ari Samsudin, kapan Eka jadi model ye? Cus, sini aku foto kamu ya, kelenji ya. Dan enaknya, karena aku nih perempuan ya, perempuan. Karena aku nih perempuan, jadi kalau model cewek, dia comfortable telenji depan aku, dia nyaman. Karena aku tidak akan, ya mata aku nggak aneh-aneh dan nggak ada juga hasrat pengen gitu ya. Tuh. Nah kalau model laki, aku di balik kamera, mereka juga nyaman ya, memperagakan ketelenjiannya. Karena aku perempuan. Jadi mereka nggak ngerasa si Solence ini apa ya, kayak boti-boti gitu ya. Boti-boti kan kalau melihat cowok telanjang pengen mentopitakan atau membotitakan gitu kan. Kalau Kak Sol kan netral aja, mau cowok telenji, mau perempuan telenji, netral aja. Kak Sol melihatnya dari kacamata perempuan. Ya kan? Kak Sol melihat model Kak Sol dari mata perempuan. Tuh kata Ari, apalagi Boti yang jadi modelnya. Paling nyaman deh kalau Kak Sol yang fotoin. Nenggoli Devi Namira, mau jadi model Kak Sol. Ayo sini Kak Sol fotoin. Dapat duit loh. Mana ini? Udah, nge-lag tadi ya. Itu orang-orang yang aku foto. Orang-orang yang aku foto tuh profesional, dapat duit dari aku. Terus tanda tangan. Tanda tangan rilis. Ada satu orang yang gak dapat duit ya. Kayak teman itu gak dapat duit dari aku. Cuman kalau model orang gak kenal banget, orang di pinggir jalan, itu aku foto ya. Aku bilang, gak mau. Gak mau atau apa gitu kan. Aku kasih uang ya. Aku bilang. Nah mulai tuh dia nanya, berapa katanya. Paling murah 50 euro, paling mahal ada sampai 500 euro. Nah terus suruh dia tanda tangan rilis form, jadi foto itu bisa aku gunakan, bisa aku eksibisikan, aku pamerankan gitu. Tapi Eke warwewer Kak, iya itu banyak warwewer yang aku foto itu. Nenggolin Devi Namira, DM aku ya kalau kamu di Indonesia, aku foto kamu pas kamu lagi di Indonesia. Terus mereka ini menceritakan hidupnya, latar belakangnya, nanti posting. Di hari tua tinggal di mana, Uni, Indo atau luar negeri? Hari tua Uni, ya, hari tua Kak Sol, kalau kehidupan, kalau rezeki selalu dikasih Tuhan, seperti sekarang aja udah bersyukur. Hari tua Kak Sol itu 3 bulan di Padang. Kak Sol lagi membangun rumah gedong di Padang ya. Gedong dia. Terus 3 bulan di situ di Padang. Musim dingin di Amerika di Padang ya. Di rumah gedong. Terus musim semi itu harus di New York. Karena musim semi di New York tuh indah banget. Bunga-bunga mekar-mekar gitu ya. Musim panas kabur dari New York. Musim panas aku di Eropa. Ya. Pengennya sih di Jerman. Ada rumah di situ. Ya. Musim panas di Jerman. Kenapa? Karena itu saatnya Uni untuk ikut festival-festival DJ. Musim panas itu Uni akan goyang-goyang. Ya. Dengan DJ. Uni walaupun umur 80 akan tetap ngikutin festival DJ. Itu wajib.
Karena itu kebahagiaan Uni di situ, ya. Ya. Nah, ya udah 3 bulan. Udah berapa tuh? Udah 9 bulan. 3 bulan lagi nih. 3 bulan Padang, 3 bulan New York, 3 bulan Jerman. 3 bulan lagi Uni lagi cari nih, di mana? Rumah di mana? Lagi cari. Kayaknya di Itali kali ya. Udah, gitu aja. Terus anak udah gede. Kalau sini udah gede, Uni akan suruh, Net, punya anak dong, Net. Aku bilang gitu ya. Kalau dia nggak mau nikah, nggak apa-apa. Tapi punya anak dong, Net. Aku bilang. Kan aku perlu cucu, Net. Aku bilang gitu kan aku, ya kan? Kalau dia bilang, enggak, aku nggak mau nikah. Paling aku bilang ini, ya udah surrogate aja. Aku bilang surrogate itu telurnya dari telur si Net. Spermanya kita beli ke bank sperma. Ini kan canggih ya di Amerika ini ya. Mau punya anak tinggal petik aja. Beli aja spermanya di situ, beli telurnya di sini, dibikinlah dijadikan embrio, ditaruh di perut si A. Si A yang membuntingkan, kayak Kim Kardashian kan. Nah, aku suruh aja anak aku begitu. Udah, Net, telurnya punya kamu, spermanya ntar kita cari sperma orang Rusia atau Poland atau mana. Kita jadikan embrio, kita taruh di rahim si C. Nah, kalau anakku mau. Kalau anakku nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti aku menyayangi keponakan-keponakan aja. Ya. Nah itu, menjawab pertanyaan tadi, rencana Uni di hari tua apa? Itu rencana Uni. Spekta nggak tuh? Terus. Di Gardase, Cina. Fransi, Gardase ini di mana, Fransi? Maria, terima kasih. 3 bulan New Zealand, Uni. Seru juga kali ya, 3 bulan New Zealand ya. Tapi, no, aku udah research. New Zealand itu orang asing susah beli tanah di situ, say. Tuh, peraturan baru di New Zealand, aku udah riset nih. Beli properti orang asing di situ susah. Indarung dekat Semen Padang, iya, karena papaku kerja di situ dulu. Oh, di Itali, Lago di Garda, dekat danau dan sepi. Iya, punya apartemen di Milan, seru kali ya. Yang dihina. Aku dulu nggak kuat mental ya, nggak nyangka orang bisa, netizen bisa sekejam itu mulutnya tuh. Dulu nggak nyangka gitu. Yang terjadi pada diri kita dulu nggak nyangka. Karena aku nggak pernah membuli-buli orang tuh nggak pernah. Akun bodong aja nggak punya. Dulu nggak punya akun bodong. Sekarang jadi ngerti akun bodong. Jadi shock gitu. Hanya berita sepenggal 2 penggal yang digoreng. Nah itu yang bikin aku jadi shock banget. Aku kayak anak kecil serba salah tingkah kayak gitu aku dulu. Kesini kejedot. Kalau mau ngomongin kebenarannya akan membuat si A tersinggung, akan membuat si B merasa ini serba salah. Difitnah, dikarang-karang cerita, itu dulu 3 tahun lalu tuh. 3 tahun apa 2 tahun lalu ya, lupa deh. Anak diomongin, suami diomongin, semua diomongin. Nggak tahu berita salah apa benar, nggak tahu. Aku nggak lihat semua sih. Cuma teman-teman dekat aku kasihan sama aku. Aku nggak lihat semua. Akhirnya mulai Yoke minta maaf. Mungkin Yoke tahu, nggak tahu deh. Mungkin Yoke ada firasat dia, ini kayaknya kasihan kali Solena. Ini mungkin dia mikir gitu ya. Dia minta maaf. Habis itu Jenna minta maaf. Gitu. Ya itulah dulu. Bahas apa nih Uni? Enggak nih, barusan ada yang bertanya. Apa sih pertanyaan tadi? Kenapa aku ngomong ini? Pertanyaannya apa sih barusan? Uni, oh ini pertanyaannya tadi. Semua telah terungkap katanya. Ya,
nggak ngaruh juga dalam hidup aku ya. Mau terungkap mau nggak ngaruh juga. Aku cuma bilang aku dulu di posisi yang nggak enak banget gitu. Mahalinong, ya udah kamu Indonesia barang dari Cina selagi itu pengirimannya lancar, itu kita terima di sini. Misalnya aku beli pete nih dari Cina gitu ya, bisa order itu datang petenya. Kalau di Indonesia kalian beli barang dari luar negeri, sekarang aku tanya, lancar nggak datangnya? Kalian bisa beli barang dari Amerika deh, jangan dari negara lain, dari Amerika. Kalian mau beli komputer dari Amerika, mungkin nggak itu beli online datang ke Jakarta? Mungkin nggak? Tuh jawab pertanyaan. Nggak mungkin deh kayaknya, benar nggak? Nggak mungkin. Coba jawab cepat, aku mau lihat. Mungkin nggak kalian tinggal Jakarta, kalian order sepatu aja, jangan sepatu deh, multivitamin aja. Apa tuh yang powder vitamin itu, protein powder, kalian order dari online, dari website Amerika atau apa, lancar nggak masuk ke Jakarta? Nggak lancar kan? Mr. Trump menerapkan seperti yang kalian terapkan ke kita. Kalian ini maksudnya yang di luar negeri ya, kita ini maksudnya Amerika ya. Yang kalian terapkan ke kita terapkan sekarang di negara ini. Menurut kalian itu adil apa enggak? Kecuali Justip, udah Justip nggak masuk hitungan. Menurut kalian itu fair apa enggak? Yang Indonesia terapkan ke kita terapkan juga ke Indonesia. Itu namanya reciprocal. Aduh, apa sih bahasa Inggrisnya? Reciprocity. Reciprocity ya, apa sih? Nah, nggak adil. Kok nggak adil, say? Nggak, jadi yang diterapkan Indonesia ke kita terapkan juga dari kita ke Indonesia, kita terapkan juga dari Indonesia ke kita gitu. Adil kan? Nah, ya itu. Jadi banyak orang yang ngejerit, orang Amerika juga ngejerit. Ya, kita order barang dari Cina jadinya mahal dong. Ya, kita order barang dari Meksiko jadinya mahal. Jangan Meksiko. Kita order nih ya, sebagian produk aku made in Canada. Lipstick aku made in Canada. Itu harganya akan mehong. Habis gimana lagi? Nah, dulu lipstick aku made in Canada masuk ke sini, itu nggak ada tarif. Sekarang lipstick aku naik harganya karena ada tarif. Karena keju aja dari Amerika, jangan keju ya, mentega apa dari Amerika masuk Kanada, itu harganya 3 kali lipat. Nah sekarang kita terapkan, Kanada, Meksiko, lu mau ngirim barang ke kita kenakan tarif juga, seperti lu mengenakan tarif ke kita. Adil sih ya kalau menurut aku, cuman banyak orang yang teriak karena jadi mahal, barang luar negeri jadi mahal gitu. Nah itu, pertanyaan selanjutnya, mengenai LGBT. Kak, Trump kan nggak dukung LGBT. Dia nggak dukung LGBT dan dia juga tidak mematikan LGBT. Nggak ada yang keluar dari mulut Donald Trump yang ingin membasmi LGBT. Nggak ada. Donald Trump bilang begini. Ini menarik banget nih. Donald Trump bilang begini. Kalau lu trans, lu nggak boleh ikut jadi tentara. Ya. Kalau lu trans, lu nggak boleh ikut aktif di militer segala macam. Kalau menurut aku, itu masuk akal. Itu make sense. Ya. Kenapa make sense? Lu trans dalam proses transisi ya. Dan proses transisi itu perlu hormon, perlu konseling, perlu segala macam. Mau dikirim ke medan perang. Bagaimana mau dikirim ke medan perang? Saya megang pistol aja. Tembak. Dor. Mati lo gitu. Gimana mau perang? Di bawah amat trans ini. Trans ini kalau hormonnya lagi apa? Hormon lain stabil tuh rada-rada gilingan, saya jujur aja rada-rada gilingan ya. Jadi trans itu harus dikelilingi oleh saudara yang benar, bestie-bestie yang benar gitu. Trans harus begitu kuncinya ya. Aku bersyukur pada bestie-bestieku, saudara-saudaraku yang mengelilingiku, yang membuat aku selalu grounded. Jadi Kak Sol kan selalu grounded karena dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Suami, anak, sahabat ya. Jadi aku setuju kalau Cong-cong ini nggak usah
ikut perang, lu udah di rumah aja, ya, gitu. Kerja yang cantik-cantik aja, cong-cong ini. Nah, itu yang orang Amerika nggak senang. Orang Amerika merasa Trump ini anti LGBT. Kalau menurut aku dia nggak anti, dia masuk akal. Nah, jadi kalian cocok nggak dengan Kak Sol di sini? Setuju nggak dengan Kak Sol di sini? Jadi dia nggak benci LGBT gitu. Nah, satu lagi. Aku bisa masuk dong sebagai TS ke USA. Jenna, bisalah kamu, silahkan datang ke sini. Asal kamu jangan huru hara ya. Asal kamu jangan jual diri jangan di sini ya. Karena kamu bukan orang sini. Nanti ribet, ditangkap ya sayangnya. Tapi Jona kan turis. Jona kan turis, Jenna bisa ke sini. Bagaimana dengan paspor? Paspor aku nggak tahu saya. Paspor aku nggak tahu. Nah, terus satu lagi ini, trans tidak boleh kompetisi di sport ya, di sport dengan perempuan. Orang di sini komplain, tidak adil katanya. Ini aku yang trans ya. Aku ini pemain tenis loh. Aku ini pemain tenis ya. Ibu-ibu tuh pada mental. Kena serve aku ibu-ibu pada mental. Jadi ibu-ibu ini nanya, Sol kasih tahu kita dong triknya apa kok bisa kenceng gitu ya servis kamu. Backhand kamu nggak ada yang bisa balikin. Jadi aku tuh suka dikirim sama kecamatan aku ini di sini lomba ngelawan ibu-ibu dari kecamatan lain, dari Greenwich, Connecticut segala macam. Itu kena hempas sama backhand Solena yang gitu kan? Gitu. Selalu. Dan bagusnya itu selalu bukan gitu. Gitu. Otomatis gitu. Dan aku bilang ke coach aku, pelatih aku. Aku bilang, pelatih aku cowok. Mike, aku bilang, ini ibu-ibu nggak tahu aku cong loh, aku bilang. Aku kasih tahu nggak mereka cong. Terus kata si Mike ini, jangan ntar lagi ribet katanya. Akhirnya nggak ada yang mau main lagi sama lu kalau mereka tahu cong, karena tenaga lu tuh memang bener-bener kata dia. Mental ibu-ibu ini aku bikin. Oh gitu ya, aku bilang. Iya. Jadi aku setuju dengan regulasi Trump. Cong nggak usah nyanyiin perempuan kalau dunia olahraga. Kesian perempuannya. Cong ini banyak nggak tahu diri juga kalau aku lihat ya. Merasa perempuan dari perempuan. Ya. Merasa lebih bunda daripada bunda. Merasa lebih oma daripada oma. Merasa lebih mama daripada mama. Ini Cong. Sadarlah engkau wahai kaum Cong. Kita itu Cong ya. Hidup lebih bahagia kalau kita terima aja diri kita Cong dan berkarya gitu. Betul nggak say? Aku lihat tuh banyak Cong-Cong berseliweran mau di dunia nyata, mau di dunia internet. Lebih perempuan daripada perempuan. Aku tuh menertawakan itu. Aku bilang ke anakku, aku punya anak tomboy ya. Aku punya anak tomboy. Aku bilang, Net, aku bilang, ingat sayang kamu bukan laki ya. Jangan melaki-lakikan diri, aku bilang gitu. Stres lu ntar, aku bilang. Terima aja dirimu, kamu tomboy. Kamu suka sesama jenis kek, mau lawan jenis, just accept that. Terima aja. Gitu. Ini aku nggak bertetek palsu lagi nih ya. Teti alami nih ya, ini dari hormon ya, tetek alami ya. Aduh bahagianya aku bahagianya aku pakai bajunya jatuh lebih enak gitu. Baju-baju seksi nggak kelihatan lontong jadinya. Baju seksi jadi kelihatan classy aja. Karena apa? Karena tetek kita ala kadarnya aja. Kayak kismis di dinding tuh. Plup gitu. Nah aku bahagia begitu. Aku bahagia tidak mencolok-mencolok sekarang. Ya kan? Bener bet katanya. Bener bet gitu. Dulu Femini mana Uni masuk pesantren. Dia nggak masuk pesantren. Dia SD-nya di Al-Azhar dulu. Al-Azhar Kelapa Gading. Ya. Dia bukan masuk pesantren. Lotre Green Card tanggal 4 Mei ya Uni. Nggak tahu. Lotre Green Card itu benar. Kalian ikutin. Itu benar. Itu nggak penipuan. Itu benar. Tapi harus melalui website kedutaan ya. Saya jangan website nggak jelas. Lama alami itu nih. Kenyal-kenyal pastinya. Iya kenyal. Suamiku suka dengan Teti yang alami ini.
bisa diremes, bisa dikenyot. Ya kan? Terus tuh naik tuh yang nonton. Kalau Kak Sol udah ngomong yang merempet-merempet mengenai anatomi tubuh manusia, berfilsafah tuh aku sukanya. Yuk kita berfilosofi yuk. Uni punya YouTube apa namanya? Aduh, YouTube aku tuh Solena ya. Belum ada isinya, ntar aku isi say. Uni masih temenan sama Buncor. Enggak. Kayak kalau ketemu saya hello, kalau nggak ketemu ya nggak nelfon. Tapi lagi mengenai orang yang menyembunyikan apa? At the end of the day, it's all up to you ya. Mau dipanggil apa, mau disebut apa, mau diakui laki-laki, mau diakui apa, it's all up to you. Nggak ada yang larang gitu. Soal WNI Indo yang ilegal gimana nasibnya Uni? Oke, aku berapa minggu yang lalu duduk sama Pak Konjen RI, karena kita tetangga ya, kawasan elit New York ya saya. Ada yang sekong hetong kalau gue ngomonginnya, ada yang sekong hetong. Nah jadi dari situ aku tahu kalau ternyata memperpanjang paspor di sini itu nggak bisa kalau lu bukan residen sini atau legal di sini, apakah itu student atau apa. Jadi buat orang yang ilegal di Amerika, kayaknya itu sulit memperpanjang paspor di sini. Kasihan juga ya. Kasihan juga. Nah, jadi itu menjawab pertanyaan tadi, orang ilegal di Amerika gimana? Itu udah peraturan baru di Indonesia sekarang, pemerintah Indonesia memperpanjang paspor. Keberadaanmu di negara lokal ini harus jelas. Sebagai apa? Sebagai istri, sebagai mahasiswa, sebagai residen. Ya. Itu. Ini lagi di Jerman apa di US? Ini lagi di rumahku di Amerika. Harus diperjelas, saya. Itu. Bulan depan aku akan di rumahku di Jerman. Ya. Dan akhir tahun ini aku akan di rumah pribadiku di Padang. Kok dia mau nyombong gitu, nyombong aja sekalian, ya kan? Karena sosok ini sosok apa namanya bukan? Sosok humble, sosok humble dibully juga, ya kan? Sekarang nggak usah humble. Terangkan aja apa adanya. Jangan juga halu ya saya. Kalau halu malu gilingan ya. Zaman sekarang di Amerika kalau kerja di restoran itu udah perlu roommate saya. Udah perlu roommate. Dulu orang kerja di restoran di Amerika itu bisa punya rumah sendiri. Dulu 20 tahun lalu. Aku kan 21 tahun di sini ya. Aku 21 tahun sini. Orang yang tinggal di Amerika kerja restoran itu udah apartemen sendiri, tinggal sendiri itu bisa. Sekarang kayaknya susah deh. Susah, pasti harus punya roommate itu. Karena apa ya? Karena inflasi tinggi, uang nilainya sekarang berbeda dengan uang yang nilainya 20 tahun lalu. 1.700 rata-rata di sini di Jerman ya. Di Amerika di atas itu dikit deh. Makanya di Amerika anak-anak muda bisa kerja 2, kerja 3 tempat dia kerja. Anak-anak muda dibelinya mobil bagus, disewanya apartemen keren, jiwa muda ya. Nah, di Amerika aku banyak nemu anak-anak seperti itu. Anak muda umur 20-an yang apartemen keren, mobil keren gitu. Walaupun nyicil, mereka kerjanya serabutan 2 kerjaan itu banyak. Di Eropa aku gak nemu anak muda kayak gitu. Di Eropa aku yang nemu anak muda kayak gitu, onta-onta say. Yang gak jelas juga onta-onta ini kerjaannya apa ya. Orang Eropa pasti tahu sendiri kerjaan mereka ini apa. Nah gitu. Kalau ngelihat orang lebih makmur di mana, menurut pandangan aku
Aku residen di Eropa nih ya. Aku nggak bela siapa. Dua-duanya aku mencintai. Aku cinta Eropa juga. Aku cinta Eropa. Aku residen beberapa tahun. Aku residen di Eropa. Kalau soal glamor dan berduit, lebih berduit orang Amerika. Jujur li ya. Kalau Swiss berduit juga. Aku ngomong Eropa in general ya, bukan spesifik negara, bukan. Gitu. Itu desa kecil ya, saya itu memang indah banget. Emang ini, aku mau bandingin kota besar di Eropa sama kota besar Amerika. Aku banding, itu maksud aku. Into sekolah, anak sini juga into sekolah ya. Anak sini juga into sekolah karena suami aku itu sekolahnya di Eropa, kuliahnya di sini. Nah jadi aku tanya ke dia, kuliah itu untuk pendidikan itu yang enak di mana? Kata dia jujur yang enak di Amerika. Karena fundingnya gede di sini. Funding sekolah itu di sini funding itu pembiayaannya. Sekolah itu sini pembiayaannya oleh kecamatan. Jadi kalau kecamatannya isinya orang kaya, itu sekolahnya bagus gitu. Kualitas sekolahnya bagus. Di Eropa juga gitu jangan-jangan. Nggak tahu deh di Eropa gitu. Nah jadi sekolah sini bagus-bagus karena pembiayaannya gede, duitnya gede. Terus federal tuh pemerintah pusat yang itu ngasih duit gede ke sekolah-sekolah. Itu ke kuliah-kuliah juga gitu. Di kampus-kampus di sini itu satu kelas isi 15 orang, 10 orang. Di Eropa konon katanya, aku nggak pernah kuliah di Eropa nih ya. Di Eropa itu sekelas bisa isi 40 orang katanya. Benar nggak sih? Di sini tuh sekelas 10, 15 gitu. Profesornya juga ini bagus-bagus ya, Amerika sih ya. Katanya banyak orang Indo yang kerja di cruise setelah habis kontrak mereka jump ship ke Amerika dan bekerja, berarti mereka ilegal ya. Iya, banyak begitu, itu ilegal. Uni room tour rumahnya dong, kelihatan cozy. Ini ruangan sunroom aku namanya. Sunroom ini isinya tanaman-tanaman tropis, ya. Sunroom aku itu. Itu selalu hijau. Jadi mau musim dingin, salju di luar, dia selalu hijau. Selalu diairi. Selalu dibasahi. Karena kalau dibasahi dia akan cerah, ya. Kalau Uni itu dibasahinya dengan uang, kalau Uni, maka Uni akan cerah. Kalau suami membasahi ini dengan cerot uang, Uni akan cerah, ya. Kalau tanaman dibasahi sama air, dia cerah, ya. Nah, apa plan saya? Room tour, nggak usah room tour, udah itu aja. Dan itu sebuah fotografi dari karya Philip de Corsia, ya. Enggak Uni, anak aku di sini only 20. Ausbildung di kelas 18. Oh gitu ya, Wulan. Oh iya benar deh. Yang Wulan anaknya di Konstan. Konstan ini kota kecil yang indah di pinggir danau. Berarti juga kecil ya size-nya. Berarti bedanya di uang kali. Di uang, di fundingnya pemerintah jor-joran di sini. Di hari tua nanti suami kakak dibawa juga nggak? Dibawa sayang, dibawa. Suami dibawa terus. Kemana kakak Sol? Ditenteng terus. Gitu. Oke. Ada apa lagi? Aku mau jalan sebentar lagi 10.000 langkah. 10.000 langkah itu 7 kilo kalau nggak salah, lebih kurang. Ini kalian yang baru masuk, aku bagi-bagi ini 50 kotak atau 100 kotak. Aku lihat deh berapa yang masuk. Kalian bilang aja Uni mau dong kolagen dan fiber Gretong. Dikirim sama admin aku ya. Kalian cuma bayar ongkos kirim paling cuma 10.000 atau 15.000. Itu aja. Okidoki. Pertanyaan aku ambil 2 lagi atau 3 lagi pertanyaan. Beda usia dengan suami berapa tahun Uni? Sedikit aja. Aku nggak tidak menikahi gadun, tidak menikahi engkau enggak. Engkau enggak. Beda 4 tahun kita. Kita beda 4 tahun. Aku bertemu dia di saat aku cantik jelita. Waktu itu aku lagi jalan sama temanku, ada Steffi, ada
Alvin. Kita jalan bertiga di bar. Di situ aku bertemu suamiku, ganteng bingit dianya, lengannya gede ya, dia kekar gitu, berotot. Terus aku bilang sama Steffi, Pi, ini ganteng banget cowok ini, Pi. Terus si Steffi bilang ini, mau saya hayal katanya. Kata si Steffi, sahabat aku, mau saya hayal. Lo tuh orang Queens katanya. Aku tinggal di Queens loh Mas Steffi. Ketinggian dapat orang kayak gitu. Karena ganteng banget waktu itu. Suamiku tuh waktu itu ganteng banget. Sekarang kan udah tuir ya. Cuma beda 4 tahun sama aku. Ya di situ awalnya kita berkenalan. Ya udah. And after that menjadi sejarah gitu. Dan after that merubah hidupku. Hidup Kak Sol berubah. Gitu. Uni mau dong kolagennya. Kalian harus follow solena.indonesia. Kalau nggak follow tidak dapet ya. Ongkir dikasih, ongkir ya 10.000 atau 15.000 antara itu. Nanti dibilang kok terang-terangannya. Pengirimannya dari gudang kita di Padodeng. Gudang kita di Padang dikirimnya ya. Uni sudah berapa lama menikah? Uni menikah baru 8 tahun. Tapi Uni bersama telah 16 tahun. Banyak makan asam garam. Itu membuat kita banyak memakan asam dan garam, akhirnya kita tambah solid. Wulan Bengko, sering-sering live Uni, senang sekali kalau lihat live Uni. Terima kasih Wulan Bengko, kapan-kapan ya. Aku kalau ke Konstan, Wulan Bengko bisa naik kereta nggak sih aku ke Konstan? Aku udah nanya pertanyaan yang sama deh kayaknya. Tapi nggak pernah terlaksana. Kesempatan orang Eropa kerja di Amerika susah nggak? Nggak susah. Kalau Anda telah di Eropa, Anda selangkah lebih cepat. Selangkah lebih mudah dibanding Anda yang dari Indonesia langsung. Itu kalau menurut aku. Karena kalau kalian telah di Eropa, kalian punya residen Eropa, ngeplay job di Amerika lebih gampang ya kan? Avo, Uni sehat selalu. Terima kasih sayang. Mulai dari cerita net di Indo dan sekarang udah kumpul bareng. Gimana akrab dan keluarga dan mantan istrinya semua udah aku tonton. Terima kasih Lesna. Uni, suami Uni strike apa G apa B. Terserah kalian menilainya apa. Karena suami aku pas bertemu aku masih punya tong-tong. Ya. Pertama aku ketemu suami aku masih punya tong-tong, tapi aku udah beranak perempuan. Sampai akhirnya aku operasi, sehingga aku mempunyai apem. Sekarang Kak Sol mempunyai apem, udah 12 tahun ya, aku punya apem. Suamiku tetap sayang. Suamiku sayang pas aku bertong-tong, dan suamiku lebih sayang lagi ketika aku berapem. Gimana dong? Jadi itu apa labelnya terserah aja. Sesuai dengan topik kita hari ini, saya menyarankan kepada cong-cong dan buci-buci, siapapun Anda, terima aja diri kita dan berbahagia, ya. Mau kalian itu, mau cong, mau apa, just accept that. And be happy. Uni saran dong, kalau merantau ke luar negeri, Uni paling rekomen kemana untuk kita orang Asia. Merantau ke luar negeri paling rekomen. Kalau kalian seorang yang ahli nih, ya. This is gonna help you guys. Kalau kalian seorang yang sangat religius, aku sarankan merantaulah ke negara yang sesama religius juga dengan agama kalian. Karena apa? Kalau kalian merantau ke negara yang open-minded dan kalian sangat religius, kalian akan terkungkung di orang-orang lokal, orang kampung halaman kalian yang religius juga. Itu udah gua lihat 20 tahun gua di luar negeri, gua udah lihat ya. Si A akhirnya terlalu fokus di kelompok agama tertentu atau apa gitu. Ini kalau orang yang religius. Orang yang open-minded ini gak ada masalah sama mereka. Gak ada masalah sama mereka. Ya. Akhirnya terjadi clash itu. Contohnya, Fransi, lu masih di sini gak Fransi? Ini Fransi kerja di McDonald Berlin nih. Fransi kerja di McDonald Berlin. Contohnya nih Fransi. Fransi seorang Katolik dari Jogja. Merantau ke Jerman. Ya. Fransi kerja di McDonald Berlin. Ada seorang anak yang merantau dari Indonesia, laki-laki. Ya. Sangat fanatik
ke Islam, agamanya Islam, ya. Bekerja di McDonald di tempat Francie bekerja. Dan kamu tahu apa? Si anak yang sangat religius agamis Islam ini tidak mau berjabat bersalaman dengan lawan jenis di McDonald itu. Ini aku tahu dari Francie ini. Sehingga orang-orang di McDonald itu merasa aneh. Itu di sini kalau Anda tidak bersalam, orang menjulurkan tangannya dan Anda tidak menjabat tangan tersebut, itu namanya kasar kalau di sini. Ya, terserah apapun keyakinan kamu, kalau itu bukan muhrim atau apa, orang menjulurkan tangannya untuk disalami, dijabat tangan itu, ya. Nah, kalau buat cipika-cipiki, nggak semua orang akan mengerti. Cipika-cipiki orang mengerti, nggak semua orang bisa di sini. That's okay. Tapi jabat tangan itu wajib ya kalau orang menjulurkan tangan. Kecuali lu marah sama orang itu, kecuali. Nah, jadi kalau buat orang-orang yang bermental kayak gini, saya sarankan merantaunya kemana? Ke Mesir, ke Qatar, ke Saudi Arabia, ke United Arab Emirates. Walaupun di situ open-minded United Arab Emirates, tapi seenggaknya orang mungkin bisa menerima ya pandangan lu yang terlalu apa namanya itu? Yang terlalu jangan bilang ekstrim, yang terlalu religius, itu orang bisa terima gitu. Nah, itu satu. Sekarang kita buat orang yang open minded, orang biasa-biasa aja Indonesia. Kalau mau merantau, merantaunya kemana? Kalau aku saranin merantau sekarang ini yang gampang tuh ke Kanada. Surat-surat gampang dikirim ini. Kanada dan Australia masa sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah dengar. Dan New Zealand aku pernah dengar. Kalau mau merantau, Kanada dan New Zealand. Selebih dari semua itu, merantau ke negara yang sukses. Negara yang sukses ya negara banyak uang. Negara banyak uang. Amerika juga gak banyak uang sekarang. Susah ini. Karena kita banyak penduduknya 450 juta. 350 juta. Something like that. Uni kenapa teaternya dibuang? Karena Uni pengen lebih enak kalau dikenyot. Ya? Itu alasannya. Oke sayangku semua. Itu aja. Sekarang Uni akan... Tunggu deh. 3 pertanyaan lagi deh. Lagi asik nih. 3 pertanyaan lagi. Bisa Uni dari bowling ke konser 8 jaman. WNI di sini kami suka buat acara tentang Indonesia dan bahasa. Sudah ada dalam pembelajaran di kampus. Sudah ada dalam pembelajaran di kampus Konstan Uni. Very good. Cina banyak uang. Enggak, Cina gak banyak uang. Chinese banyak banget penduduknya. Lu kompetisinya susah ya di situ. Dan orang juga cerdas-cerdas di situ. Katanya Kanada lagi krisis sama kayak Eropa. Iya, cuma pemerintahnya lagi suka imigran. Oke. Bagusan surgery di Turki apa Korea, Kak? Untuk muka Korea. Tapi Turki udah mulai bagus juga, say. Turki udah mulai bagus juga. Korea udah mulai mahal. Turki udah mulai bagus juga. Uni tetongnya sebesar buji ketumbar. Enggak, ada nih tuh. Operasi bagus itu kalau duitnya ada. Jadi gimana ya? Korea apa Amerika bagusan Korea? Korea sama Amerika bagusan Korea. Jangan salah, Korea mahal juga loh. Kalau Swiss gimana Uni menjanjikan? Swiss menjanjikan sekali, cuman untuk menerima imigran susah di situ ya, susah. Swiss menjanjikan sekali, milioner terbanyak itu salah satunya Swiss. Ya, Swiss itu bagus untuk cari jodoh ya, say. Swiss bagus cari jodoh. Uni saran dong biar dapat bule Swiss gimana? Sarannya harus bertemu ya, say. Online dating nggak masuk. Online dating kita nggak tahu orang, saya. Kadang ada yang untung dapat ya. Online dating kalau ada hoki dapat. Adik aku dapat online dating nikah sama orang Perancis. Online dating itu adik aku. Online dating juga kalau nggak bener dapatnya cuma ditidurin doang, say. Cowok juga banyak pengen tidur doang. Kecuali kalian cewek-cewek yang pengen tidur ya. Juga gak apa-apa.
Oke, yang baru bergabung, aku bagi-bagi ini kolagen dan fiber. Kalian harus follow solena.indonesia dan bilang di situ, Uni aku mau dong fiber gratis, kolagen gratis dikirim nantinya, dan kalian hanya bayar ongkos kirim. Ongkirnya cuma 10.000 atau 15.000. Hanya untuk di Indonesia. Uni ke Jakarta jumpa fans dong. Ya sayangnya kalau ada waktu ya. Aku seringin ke Padang sekarang. Dikit-dikit ke Padang, dikit-dikit ke Padang. Karena lagi cinta-cintanya sama kampung halaman ya. Begitu sayang semua. Oke. Udah gitu dulu ya, everyone. Bye-bye. Aku mau jalan maraton. Jogging.